bahwa Tuhan kami, Tuhan yang baik, yang berkuasa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh angkat tangannya. Jangan turun, kan baru mau diprotret sama itu malaikat. Jangan turun, lebih tinggi lagi. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tiap hari kita melihat kebaikan Tuhan, amin. Sungguh kita hari ini ada karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kita nanti melakukan suatu perjamuan yang begitu sakral, GBI hanya menganut ada 2 sakramen, 1 baptisan, yang satu lagi hari ini akan kita rayakan. Sebelum nanti Pak Pendeta Dadang akan pimpin kita lewat perjamuan dan doa berkat, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai selanjutnya. Saya akan baca ayat yang 25, saudara baca ayat 26, demikian sampai ayat yang ke-31. 1, 2. Ya, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Silakan. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Shalom. Orang yang berbahagia adalah orang yang baca firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Setuju ya? Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Harusnya tepuk tangan yang baru gajian kurang kencang itu mah. Lebih kencang lagi dong ya. Saya hari ini berbahagia sekali saudara, sebab saya bisa berdiri di hadapan saudara bukan karena baru gajian. Ya, saya bersyukur. Apa tuh namanya? Saya tuh orangnya cengeng ya. Saya pikir saya yang hari Kamis lewat nih. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kesehatan ya. Hari Rabu malam. Saya tidak tidur sampai pagi. Saya bilang sama Tuhan gini, berikan aku kesehatan ya. Rasa-rasanya sudah gak sanggup tuh Kak Martin. Kayaknya buka mata aja udah susah nih. Saya paling tidak suka dirawat saudara. Beberapa bulan yang lalu saya sempat dirawat. Itu karena ada tim SAR dari Penata Layan jam 5. Tiba-tiba main angkut aja saudara. Langsung dirawat. Sesungguhnya saya nggak suka yang demikian. Pertama di rumah sakit nggak enak, banyak aturan. Yang kedua, saya ingat di rumah sakit itu ada teman saya beberapa minggu sebelumnya dipanggil Tuhan begitu. Kami amprokan di situ. Jadi ketika saya tidur malam-malam tuh saya lihat aja muka dia, seolah-olah ngajakin begitu saudara. Aduh, nggak enak banget. Lalu yang hari Rabu malam saya menangis, saya berdoa, Tuhan tolong ya,
saya jangan sampai dirawat. Karena memang saya pulang malam terus, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Lalu saya dengar info kakak saya yang tadi WL juga lagi tepar. Memang ya Kak Norta, kita yang udah umur setengah abad ini ya harus banyak-banyak makan vitamin. Jangan petantang petenteng. Kelihatannya kayak masih sehat gitu. Tahu-tahu hanya kena angin udah rebah saudara. Juga di rumah sakit itu kan serem ya. Suami saya penakut, saya udah mikir itu. Kalau saya dirawat siapa yang mau jagain? Suami saya penakut. Ketika saya dirawat itu anak saya, mereka berdua shoot, siapa yang mau jaga? Anak saya kalah, anak saya yang jaga. Lalu tiap malam anak saya bilang begini saudara, Mama jangan tidur dulu ya sebelum aku tidur. Lah dalam hati ini yang dirawat siapa, yang jaga siapa? Saya bilang sama anak saya, ya udah kita berdua nggak usah tidur. Saya juga nggak mau tidur kalau kamu tidur duluan. Udah Mak, saya mau tidur ya. Ntar kalau saya udah ngorok baru Mama tidur. Saya ingat-ingat tuh. Tapi puji Tuhan hari ini ada saya di hadapan saudara. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Yang mau saya sampaikan berkaitan dengan itu untuk hari ini. Bahwa hidup ini adalah pilihan. Katakan amin. Saya berikan tema khotbah saya, hidup ini pilihan. Keadaan kita hari ini adalah hasil pilihan kita di masa lalu. Apa yang terjadi hari ini atas kehidupan kita, hasil pilihan kita di masa lalu. Pilihan kita hari ini menentukan kita, keadaan kita untuk masa yang akan datang. Karena itu pilihlah yang baik-baik. Putuskanlah sesuatu yang baik atas hidupmu hari ini, supaya nanti masa tuamu baik. Seberapa di antara kita yang masih sekolah boleh angkat tangan? Enggak ada lagi yang sekolah di sini. Semua sudah jadi guru ya. Kalau kau masih anak-anak, sekolahlah yang benar. Gak usah ikut gaya-gaya orang lain yang pulang tengah hari belum selesai sekolah. Kelihatannya seperti jagoan. Sesungguhnya nanti kalau dia sudah dewasa, dia akan sangat menyesalinya. Demikian kita yang masih muda hari ini. Memang makanan jeroan itu enak loh Frankie. Paling enak itu kata orang. Tetapi ingat, dikonsumsi terus beberapa hari ke depan atau berapa bulan ke depan kau akan asam urat. Banyak penyakit. Ada di sini orang Batak. Tadi saya lihat wajahnya orang Jawa semua. Orang Batak itu ada satu kebiasaan ya. Saksang. Ada pakai darah. Enak. Katanya sih enak. Kalau saya dari kecil gak suka lihatnya. Karena mama saya juga gak makan begituan. Katanya sih enak. Tapi saya kasih tahu, kalau sering-sering konsumsi itu akan merusak kesehatan. Kok saya jadi dokter sih hari ini? Bukan itu yang mau saya sampaikan. Tadi firman Tuhan yang berkata bahwa hidup ini pilihan. Jika sesuatu di luar dugaanmu menghampiri kehidupanmu, jika sesuatu yang tidak kau inginkan menghampiri kehidupanmu, apa yang kau pilih? Apa reaksimu? Apa tindakanmu? Nah, beberapa pesan di bawah ini menurut Rasul Paulus yang tadi kita baca. Maka saya berikan tema, hidup ini adalah pilihan. Jika sesuatu yang tidak kau duga, sesuatu yang tidak mengenakan menghampiri dirimu, maka poin yang pertama, pilihlah untuk tetap berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Amin. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus bersama dengan Silas. Paulus dan Silas ada di sebuah penjara bukan karena kelakuan mereka yang bengong,
bukan karena perbuatan mereka yang tidak baik, bukan karena hidup mereka urak-urakan. Paulus adalah seseorang rasul yang begitu diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara baca daripada kisah dari seorang Paulus, kain yang bekas dipakai saja, Bu, orang rebutan, orang sakit rebutan. Kenapa? Karena mengandung kuasa, ada sesuatu yang hebat. Orang meyakini melihat seorang rasul Paulus yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Maka ketika Paulus memakai sebuah kain dan orang rebutan untuk mengambil, dan mereka yakin kalau pakai kain itu mereka yang sakit akan disembuhkan. Bagaimana dengan baju saudara yang bekas dipakai? Kalau suami saya sudah pulang itu Pak Jenli, baju main gantung aja dipakai, saya ambil langsung saya reong, tepat ke keranjang kotor. Apalagi bantal bekas kita pakai, enggak ada yang mau, betul ya? Itu bantal hari pertama tiba di rumah kita begitu polos, lugu dan suci. Tetapi kalau udah 1 bulan, dia berubah menjadi kepulauan seribu dan menjadi taman bunga. Ada bunga-bunga, ada kembang-kembang yang wanginya semerbak. Ada yang merebutan pakai itu. Mau bantal gembala juga saya pikir saudara nggak ada yang mau, betul ya? Ada yang mau, biar saya minta nanti. Tapi Rasul Paulus orang yang dipakai Tuhan sedemikian luar biasa. Saya kalau bawa persekutuan, renungan di persekutuan, selalu saya bilang sama teman-teman di persekutuan, saya kepengen tuh seperti Rasul Paulus, saya kepengen tuh seperti Petrus. Petrus lewat saja, bayangannya orang tuh berkerumun, ingin kena bayangan Petrus supaya dia sembuh. Sama dengan Rasul Paulus. Nah, ketika Paulus ada di penjara, bukan karena dia melakukan hal yang melanggar hukum, tetapi pada saat itu di Filipi ada seorang wanita tukang tenun, dan dia diperalat oleh tuan-tuannya untuk mencari duit. Dia bisa meramal dan lain-lain, ada roh lain yang hinggap dalam hidupnya. Dan ketika Paulus dan Silas lewat tempat itu, dia melihat ini sesuatu yang tidak benar dan sangat mengganggu. Lalu Paulus berdoa, roh yang ada dalam wanita itu pergi seketika. Dan ketika tuan-tuan itu melihat bahwa ini merusak penghasilan mereka, maka Paulus dan Silas ditangkap, diperkarakan. Ini namanya penistaan ya, diperkarakan. Kemarin saya buat status, tolong dong kalau foto saya tuh tunggu mukanya bener, jangan begini mulutnya, main foto aja. Kan foto selalu saya posting. Saya bilang ini ada hukumnya, penistaan 2 tahun penjara. Dan ketika Paulus melakukan itu, orang-orang di sekitarnya tentu tidak menyukai. Termasuk penguasa-penguasa di daerah itu pada saat itu. Itulah sebabnya mereka ada di penjara. Maka ketika Paulus ada di penjara, yang dia lakukan di ayat yang kelima tadi, 25 tadi, dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Itu sebabnya saya berikan tema atau poin yang pertama, tetaplah berdoa dan menyembah. Jika engkau masuk dalam ujian kehidupan, tetaplah berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Saya berulang-ulang kali menyatakan dari sini bahwa saya mengalami sesuatu mujizat ketika saya berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Hari ini apa yang menjadi masalah saudara? Tetaplah memilih untuk memuji menyembah Tuhan. Jangan pernah mengindahkan Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah melalaikan hubungan intimmu bersama dengan Tuhan. Sebab saya mau sampaikan, sahabat yang karib denganmu sekalipun tidak bisa diandalkan. Hari ini kita bisa bersama, besok dia bisa meninggalkan kita. Lalu apa yang mau kita andalkan? Organisasi yang kita pimpin juga tidak bisa menyelamatkan kita.
Saya mau bilang sama Pak Ambarita hari ini, oh itu tiap hari sibuk ya Bu Arta ya, pagi siang malam mengurus masyarakat. Saya mau sampaikan Pak Ambarita, segala yang kau lakukan hari-hari ini, suatu kelak engkau mengalami kesulitan, mereka tidak akan dapat menolongmu. Apa yang mau kita andalkan? Pendidikan yang tinggi. Sekalipun kita dapat gelar master dari universitas, 5 universitas, juga sama tidak akan pernah bisa dapat untuk menyelamatkan saudara. Kefasihan lidah, kita pintar bersilat lidah, kita pintar untuk menjawab orang, kita pintar sebagai seorang pengacara bisa menyelesaikan segala suatu masalah. Tetapi ada di satu titik semuanya itu tidak akan dapat menyelamatkan saudara. Oleh karena itu tetaplah berdoa, tetaplah engkau bergantung kepada Tuhan. Sebab orang yang berdoa dan bergantung kepada Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati. Katakan amin. Kebetulan tadi Kak Norta yang WL, teman susah dan senang. Kami saudara sepupu. Ketika anak saya dari kecil, berulang-ulang kali saya mengalami dikembalikan dari rumah sakit karena memang keadaan sudah tidak memungkinkan dan keadaan ekonomi yang tidak ada. Hanya satu yang saya lakukan, menyembah kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, aku sanggup melewati badai hidup ini yang datang silih berganti, berjalan di samping-Mu Bapa, aku tenang karena aku sadari dalam hidup ini Engkau begitu berarti. Tadi ada anak komsel saya tuh di belakang, Fernandes. Tadi saya lihat dia ibadah kayak nonton konser. Saya toel dari belakang, tepuk tangan. Dia salah satu juga saksi perjalanan kehidupan saya waktu anak saya masih kecil. Mari kita contoh seorang Rasul Paulus. Amin. Mereka ditaruh di dalam penjara, kata Alkitab, di bagian tengah. Setelah itu mereka dirantai dan kaki mereka dipasung. Menurut akal sehat seorang yang ilmuwan pun tidak mungkin lepas, karena mereka dikawal dengan prajurit-prajurit kepala penjara yang sudah tangkas. Karena mereka sedang dimasukkan dengan tuduhan yang tidak baik, dan mereka dimasukkan ke dalam hanya karena untuk menjaga keuntungan sebelah pihak. Maka tentu orang ini akan dijaga ketat. Tetapi ketika Paulus tengah malam dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya mereka menyembah Tuhan bukan setengah-tengah suara, mereka menyembah dengan sungguh-sungguh. Lalu dikatakan di ayat yang ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Shalom. Jika engkau merasa hidupmu seperti dirantai, berbuat ini tidak untung, melangkah ke kiri tidak untung, mundur apalagi, maju tidak untung, apa saja yang kau lakukan sepertinya semuanya tidak mendapat untung. Seolah-olah hidupmu seperti dirantai, tidak bisa melakukan apapun. Hanya ada pesan Tuhan hari ini, pilihlah untuk tetap berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Amin. Sebab di dalam pujian penyembahan ada kuasa Tuhan yang mengalir. Setiap kita memuji menyembah dengan sungguh-sungguh menyebut nama Tuhan, sehebat apapun persoalan hidupmu, maka kau akan dimenangkan oleh Tuhan. Amin.
ketika saat itu saya ulang kesaksian saya tidak bosan menyaksikannya. Tidak ada yang dapat saya lakukan. Hutang saya sudah menumpuk dan anak saya harus terus berjalan dalam pengobatannya. Nggak ada yang dapat saya lakukan. Kejadian itu tidak akan pernah saya lupakan ketika saya dikembalikan dari rumah sakit. Anak saya sudah biru, sudah keras, tidak bisa buka mata lagi. Napas sudah sengal-sengal. Yang saya lakukan hanya satu. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, seumur hidupku. Nggak ada yang dapat dilakukan. Dokter aja angkat tangan, mengandalkan siapa? Sudah tidak ada. Orang bilang pada zaman itu bawa ke luar negeri, boro-boro ke luar negeri, keluar menceng aja udah nggak ada ongkos. Boro-boro ke luar negeri. Tetapi ketika saya terus menyembah Tuhan, saya tidak memilih pertolongan yang lain. Walau banyak orang yang mencintai saya, mereka bilang bawa ke sini, bawa ke sana, bawa ke sana. Ada juga orang yang berani terus terang berkata ini sudah tidak mungkin, hanya menunggu waktunya saja. Tetapi ketika saya terus sujud di hadapan Tuhan, saya terus menyembah Tuhan, tidak henti-hentinya saya berdoa kepada Tuhan, saya berserah terus kepada Tuhan. Seperti malam itu Rasul Paulus dan Silas berdoa berteriak kepada Tuhan, maka pengawalan yang mereka hadapi pada saat itu semuanya terlepas karena ada kuasa di atas pujian. Amin. Oleh karena itu kalau kita beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan buat ibadahmu rutinitas. Jangan buat ibadahmu hanya sekedar memenuhi absensi ke gereja. Tapi lakukanlah semuanya dengan sungguh-sungguh. Maka ketika sesuatu yang sulit ada dalam hidupmu, pilihlah yang pertama untuk tetap engkau berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, karena sudah tinggal 5 menit. Ketika keadaan yang sulit mampir dalam hidupmu, pilihlah untuk tetap tenang. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, yang menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Dengan kata lain, tenang. Kepala penjara waktu itu panik ketika melihat keadaan tidak seperti yang dia duga. Tentu dia akan mendapat ganjaran yang setimpal. Kenapa sampai orang yang dipenjarakan atau dipercayakan untuk dijaga bisa lepas? Maka tentu kepala penjara pada saat itu adalah panik. Maka dia seenggak-enggaknya dia membunuh diri saja. Dia lebih baik bunuh diri saja, karena dia tahu pada akhirnya juga hidupnya akan disengsarakan oleh para pimpinannya. Tetapi seorang Rasul Paulus yang begitu hebat dan luar biasa, dia tetap memilih tenang. Dia berkata kepada kepala penjara, "Tenang, kami masih ada di sini. Jangan celakakan dirimu." Seberapa di antara kita ketika permasalahan kehidupan ada dalam mampir hidup kita, kita panik. Kita lupa dengan kuasa Tuhan. Kita lupa untuk menekuk lutut kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita lebih suka mondar-mandir dan mengumumkan penderitaan kita kepada semua orang. Kita lebih suka mengumumkan apa yang kita alami, kesulitan yang kita alami, segala sesuatu yang kita alami. Kita lebih suka mengumbar kepada banyak orang. Lebih baik hari ini kita tenang. Amin. Karena Rasul Petrus berkata, jika engkau tenang, maka engkau dapat berdoa. Apapun yang kau alami hari ini, tetap tenang di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, kuserahkan semuanya kepadamu Tuhan. Biar kau yang ambil alih. Semua kuserahkan kepadamu.
Kami hari hari Kamis. Kenapa saya bilang hari Rabu saya berdoa? Sungguh-sungguh berdoa. Minta kesembuhan kepada Tuhan. Karena hari Kamis yang kemarin orang liburan. Kita liburan ke Tegalalur, saudara. Ada 2 jemaat yang harus kita layani. Itu yang saya bilang tadi di awal, hidup ini tidak dapat diprediksi. Hidup ini tidak dapat diperkirakan. Hidup ini tidak dapat dikuasai. Maka poin yang pertama tadi, apapun situasinya tetaplah engkau berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Sebab hidup ini tidak dapat kita atasi. Hanya Tuhan yang dapat mengatasinya. Yang kedua, tetaplah tenang. Yang hari Rabu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ada orang nubuatin saya 2 minggu ke depan saya akan mendapat sesuatu hal yang spektakuler. Ini malah jatuh sakit. Sakit sekali Tuhan. Bagaimana ini? Besok harus ngubur 2 orang. Memang ketika masalah datang, saya bilang, sekalian saya umumkan ya, mungkin di sini ada Pak Ambar sebagai LSM. Lembaga apa itu LSM? Ya itulah ya. Pak Ambar boleh mungkin pergi ke kelurahan besok. Kalau Pak Ambar nggak pergi ke kelurahan, saya yang ke kelurahan. Karena saya dengar waduk yang di Rusun Cepet 8 itu sudah mengambil nyawa 4. Masih dibiarkan saja begitu. Saya pikir kenapa nggak dilapor ke pemerintah setempat supaya itu ditutup. Kalau memang sudah mengambil nyawa kurang lebih 4. Saya ketika melihat keadaan itu, ibunya baru meninggal, anak masih SMP, hanya main-main kepleset jatuh ke dalam. 2 jam tidak bisa diambil, keluar-keluar sudah menjadi mayat. Dan ketika kami memakamkannya yang hari Kamis, sudah mulai membusuk, cairan darah sudah kemana-mana. Saya melihat keadaan yang seperti itu, siapapun tidak ada yang tahan. Orang tua yang mana yang bisa tahan melihat itu? Kalau orang tua kita meninggal umur 80, 79 tahun, mungkin hati tetap pedih, tapi tidak sepedih itu. Hati siapa yang bisa tahan melihatnya? Apalagi keadaan ekonomi tidak mendukung sama sekali. Itu sebabnya malam hari itu Pak Jenli saya bilang, saya sesakit apapun, saya akan tetap memilih besok akan berangkat ke sana. Saya harus pergi memakamkannya. Sesungguhnya Kak Martin berdiri saya sudah tidak bisa. Membuka mata saja sebenarnya saya sudah tidak bisa. Tapi seiring pertolongan Tuhan, itu kita makamkan jam 11. Panasnya minta ampun. Saya lihat Pak Pendeta Beni, gantikan dulu khotbah. Ketika Pak Pendeta Beni ada berdiri tengah-tengah kuburan, kadang dia saya lihat Pak Kuncoro kadang 5, kadang 7. Yang mana aslinya saya juga bingung. Saking sakitnya badan, lambung, asam lambung sudah naik. Saya bilang sama Tuhan, jangan sampai saya pingsan di sini, jadi 3 orang nanti yang diurus. Tidak ada siapa yang bisa tenang dengan keadaan yang seperti itu. Secara daging tidak ada, tapi Alkitab menganjurkan kita supaya kita tetap tenang. Katakan amin. Karena kalau kita panik hanyalah menambah kesusahan saja. Kalau kita mengumumkan penderitaan kita kepada orang lain hanyalah menambah kesusahan saja. Tidak semua orang setuju dengan penderitaanmu. Tetapi tetaplah engkau tenang. Pilihlah untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Poin yang ketiga ini harus tetap saya sampaikan walau waktunya sudah selesai. Ketika kesulitan, kepahitan hidup mampir dalam hidupmu, tetaplah memilih untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun, hidupmu sepertinya sangat terjepit sekali, tetaplah memilih untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah mengambil jalan pintas. Jangan pernah mengambil jalan lain. Karena memang diri kita ini cenderung, ego kita ini cenderung ingin mencari kesenangannya sendiri. Pada saat itu Rasul Paulus dan Silas sebenarnya punya peluang yang besar. Bukankah ketika mereka berdoa di hadapan Tuhan, semua pintu penjara terbuka, mereka bisa lari untuk menyelamatkan diri. Tetapi Rasul
yang mulia. Sesungguhnya dalam hidupnya ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan. Maka pada saat itu Rasul Paulus tidak melarikan diri. Tadi dia bilang sama kepala penjara, tenang, kami ada di sini. Maka di ayat yang selanjutnya, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Shalom. Alkitab berulang-ulang kali mengajarkan kepada kita supaya kita jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Hanya satu obat daripada kejahatan, yaitu kebaikan. Lalu saudara berkata, sampai kapan aku melakukan kebaikan? Sampai orang itu baik, sampai orang itu membaik. Saya ngerasa kesehatan saya paling menurun sehabis KKR hari Minggu kemarin. Pulang dari sini saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sehatkan saya. Karena hari Senin saya sudah janji dengan seorang ibu akan menolong keberadaannya. Ini jauh nih Tuhan, ke Ciputat. Lalu saya lihat Bung Antoni nggak ada ya. Saya lihat ada Bung Antoni waktu itu duduk di samping saya. Saya bilang, besok dampingi saya ya ke Ciputat. Ada hal yang luar biasa yang kita lakukan. Dia bilang, kayaknya aku ada janji. Udahlah, bareng saya dulu. Akhirnya dia bilang, oke, semua janji saya tunda, kita pergi. Memang kalau niat kita baik, jalannya selalu baik. Setelah saya sampai di sana, Pak Ambarita telepon, di mana kakak? Di Ciputat. Perkara udah selesai belum? Belum. Saya mau nyusul nih, tidak usah, saya kasihan lihat dia. Hari Senin itu hari liburnya dia, tapi selalu juga dipakai untuk melayani banyak orang. Singkat cerita, saya di sana, Pak polisinya saja bilang begini nih, jarak segini. Dia bilang begini, ibu, kok hawa ibu panas sekali? Saya bilang, iya, maka percepatlah perkara ini selesai. Kami duduk di sana dari pagi hingga malam jam 7 malam. Seandainya saya mau memilih Pak Jenli, saya bisa. Saya bilang aja sama ibu ini, saya sedang sakit, tidak bisa pergi. Dan memang keadaan benar-benar sudah tepar. Berdiri saja saya dipapah oleh suami saya. Suami saya bilang, bisa nggak? Bisa. Saya yakin betul niat saya yang baik mau menolong orang. Nanti saya di sana juga pasti ditolong oleh polisinya. Kemarin itu Bu Antoni bilang, ini perkara tinggi sekali Kak Yanti. Bagaimana mungkin? Saya bilang di hadapan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saya bilang semalam-malaman saya sudah berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, saya sudah menenangkan diri sama Tuhan. Yang ketiga, kita harus menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa tahu dengan cara ini orang ini bertobat, orang ini menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Pak, Ibu, yang kita tolong non-Kristen. Yang satu memang jemaat kita, yang satunya non-Kristen. Begitu mereka dibebaskan dari sel tahanan, saya hanya satu pesan kepada mereka, hiduplah yang baik-baik. Lihatlah orang tuamu, lihat latar belakang kehidupanmu. Saya bilang tidak perlu engkau jadi orang Kristen. Kalau engkau memang Buddha-Buddha yang benar, kalau engkau Muslim-Muslim yang benar, kau Katolik-Katolik yang benar, Kristen-Kristen yang benar, amin. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Saya ulang sekali lagi, tema khotbah saya, hidup ini adalah pilihan. Bilang samping kiri kanannya, pilihlah yang baik-baik saja. Hari ini engkau masih bergelimang dalam dosa, pilihlah untuk berhenti. Jangan hidup terus dalam dosa. Selingkuh itu memang kata orang enak, indah. Namanya juga selingkuh, selingan indah.
Tapi saya mau kasih tahu khususnya para pria, wanita menggandolimu karena engkau masih gagah perkasa dan uangmu banyak. Besok kalau kau sudah miskin, tambahlah penderitaan kehidupanmu. Tidak mungkin dia. Namanya juga selingkuhan. Tidak mungkin dia setia kepadamu. Sama dengan engkau, hai kamu wanita. Sekarang mungkin kau cantik, suamimu sepertinya kau imbang-imbangkan dengan selingkuhanmu. Terlalu jauh perbedaannya. Oh, itu laki-laki menarik sekali, tajir. Besok kau udah tua, kau ditinggal. Tidak ada keuntungannya apapun. Yang masih melakukan narkoba dan lain-lain, kau berhenti. Sekarang memang kau dilihatnya seperti jagoan. Kau bisa terbang ke sana kemari. Saya baru tahu itu, baru ngerti Pak Jenli, ada narkoba kalau dimakan kau bisa seperti laba-laba di sini. Wow, seperti jagoan. Lalu temanmu videoin kau udah jago banget, bisa merangkak di atas. Saya mau kasih tahu, besok kau nggak ada uang, kau bulan-bulanannya budaknya narkobamu. Yang merokok berhenti. Nanti kalau kau sakit susah. Kau panggil pendeta supaya cepat engkau mati karena sudah benar. Saya sama Pak Ambarita pernah dipanggil untuk melepaskan nyawa orang. Saya bilang tidak ada urusan dengan nyawa orang. Saya ke sini datang sama Pak Ambarita supaya umurnya diperpanjang, biar lebih panjang lagi dia. Siapa suruh tidak jaga kehidupan dari awal? Saya mau sampaikan dari sekarang, pilihlah yang baik-baik saja. Karena pilihanmu hari ini menentukan harimu esok untuk diberkati Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah